ada lagi domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita sudah sering mendengar kata gembala. Menyebut kata gembala mengandaikan ada domba. Gembala pasti memiliki domba, dan domba menggantungkan nasibnya pada gembala. Keduanya ada keterkaitan satu sama lainnya. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini merupakan sambungan dari Injil hari Minggu Paskah ke-4 kemarin. Kita baca dan dengar dalam Injil tersebut tentang Yesus yang menyebut dirinya gembala yang baik. Ciri gembala yang baik adalah tidak lari meninggalkan dombanya dalam situasi apapun, mengenal satu persatu dombanya. Demikian pun domba-domba mengenal gembalanya. Gembala rela mengorbankan nyawanya demi melindungi dombanya. Ciri ini hanya ada pada Yesus yang adalah gembala yang baik. Yesus memang pertama-tama diutus Bapa untuk menggembalakan domba yang sudah dipilih dan disiapkan Bapanya. Namun banyak yang menolaknya. Karena itu Yesus mengatakan dalam Injil hari ini bahwa tidak hanya domba yang berada dalam payung perlindungannya, masih ada domba lain yang juga harus dituntun Yesus supaya berada dalam satu kawanan dengan satu gembala. Tugas Yesus sebagai gembala yang baik jadinya tidak eksklusif untuk domba pilihan awal Bapa di surga, tetapi untuk semua domba lainnya. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan pertama kita baca dan dengar kisah Petrus yang menolak perintah Allah untuk memakan semua hewan yang disodorkan kepadanya dalam sebuah penglihatan. Ia melihat hewan-hewan itu haram untuk dimakan. Kepada Petrus disampaikan bahwa semua yang berasal dari Allah tidak ada yang haram. Semua layak disantap. Petrus memahami maksud penglihatan itu. Karena itu Petrus menegaskan bahwa orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat juga dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak baik Petrus. Untuk memperjelas pernyataan tegas Petrus, ia bersama dengan saudara-saudaranya yang lain diutus oleh Roh Kudus pergi ke rumah Kornelius, seorang perwira Romawi. Petrus membaptis Kornelius dan keluarganya. Saat Petrus berbicara, Roh Kudus turun atas semua mereka yang mendengarkannya, sama seperti yang pernah dialami oleh para rasul sebelum itu. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan hari ini menyapa dan mengajak kita untuk menyadari dan meyakini bahwa Yesus adalah gembala yang baik bagi kita. Yesus sungguh mengenal kita dengan nama dan seluruh latar belakang hidup kita. Ia senantiasa menjaga dan melindungi kita. Ia rela mengorbankan nyawanya sebagai tebusan bagi segala dosa kita. Ia mau supaya tidak hanya orang Yahudi saja yang memperoleh keselamatan, karena Allah sudah lebih dahulu berkenan kepada mereka, tetapi juga keselamatan kita. Dalam Yesus sebagai gembala utama, kita bersatu dan bersaudara. Kita dibaptis dalam namanya. Kita akhirnya menyebut diri kita orang yang percaya kepada Kristus atau orang Kristen. Semoga sebagai domba yang ada dalam satu kawanan dan satu gembala ini, kita tingkatkan semangat hidup rukun dan damai serta senantiasa bersatu dengan landasan utama kita, saling mengasihi di antara kita. Semoga kita bisa. Tuhan memberkatimu semua. Amin.